Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ya, kali ini kita akan membahas kaitannya dengan hukum perdagangan internasional. Ya, materi pertemuan kali ini yaitu terkait dengan latar belakang. Ya, perhatikan. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ya. Istilah hukum ekonomi pertama kali dikenal di Eropa Barat, terutama di Inggris dan Perancis, pada sekitar abad ke-18 Masehi, sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan dari kebijakan ekonomi adalah hukum feodal, yang lahir dari pemerintahan yang bersifat absolut. Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat restriktif dan protektif tersebut, menimbulkan hambatan-hambatan dalam lalu lintas barang, jasa maupun modal antar negara di Eropa. Mereka berusaha untuk menguasai negara-negara di Asia dan Afrika dengan cara menerapkan paham merkantilisme, yaitu banyak ekspor maka akan surplus. Hal ini menyebabkan kehidupan perekonomian dan politik di Eropa menjadi semakin meluas dan terkonsentrasi kepada kegiatan perdagangan. Bukan saja terhadap perdagangan lokal dan regional antar Eropa, antar negara Eropa, tetapi meluas ke luar Eropa. Adanya norma hukum yang memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi dalam melaksanakan kontrak termasuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya telah berlangsung selama puluhan tahun semenjak 1760. Selain itu, asas kebebasan kontrak juga mendorong prinsip dan hukum yang mendorong terjadinya liberalisasi di sektor industri dan perdagangan. Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antar negara atau disebut dengan perdagangan internasional, termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith di atas tadi disebut dengan teori keunggulan absolut. Adalah teori yang melandaskan pada asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut yang nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang akan memiliki keunggulan absolut. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang dicapai akan lebih optimal. Namun, dalam kenyataannya justru yang akan terjadi di Eropa adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial antara para pengusaha yang kaya raya dengan kaum buruh atau petani yang miskin. Untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam sistem industrialisasi di Inggris yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, seorang ekonom yang bernama Robert Owen mengajukan protes kepada pemerintah, sehingga Sir Robert Peel berupaya untuk mengurangi jam kerja anak-anak di sektor industri, yang biasa disebut factory laws.
Di sini kita bisa ya menemukan kaidah hukum fase pertama, yaitu menunjang program industrialisasi dan perdagangan. Ya. Lalu pada kaidah hukum fase kedua, yaitu memperbaiki kepincangan, ya, atau kesenjangan dalam masyarakat. Oke. Sejalan dengan sejarah berkembangnya hukum ekonomi di Inggris, keadaan yang hampir sama juga terjadi di Prancis. Ya, revolusi industri Prancis dimulai sekitar 1830 hingga 1840 Masehi. Ya, telah didahului ya oleh yang pertama, revolusi Prancis dengan semboyan kemerdekaan, persamaan hak, dan persaudaraan, ya, yang biasa disebut liberty dan fraternity, ya. Yang kedua, adanya unifikasi hukum dan kodifikasi hukum dagang Prancis ke dalam Code Sivil dan Code du Commerce, ya, juga di bidang hukum pidana ke dalam Code Penal, ya. Di Belanda, ya, ada Kode Napoleon, ya, dikodifikasi pada tahun 1828 Masehi, ya, di mana Burgerlijk Wetboek atau BW, Wetboek van Kopenhandel, yaitu VWK, dan Wetboek van Strafrecht, yaitu VWS. Ya, ini ya kita ke negara Indonesia, ya, sebagai negara jajahan Belanda, ya. Ketiga bidang hukum ini berdasarkan asas konkordansi, ya, berlaku di Indonesia dan dikodifikasi pada tahun 1838 Masehi menjadi KUH Perdata, KUH Dagang, dan KUH Pidana. Ya. Menurut Sunaryati Hartono, ya, dalam Temulia Lubis yang berjudul Hukum Ekonomi, Druid Ekonomi, ya, adalah pembatasan kaidah-kaidah, ya, hukum perdata dan hukum dagang oleh kaidah hukum administrasi negara, Druid Administratif. Berpangkal pada konsep negara kesejahteraan, ya, kita lanjutkan, the welfare state, ya, yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum, ya, dan ya tidak hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja. Nah, ini yang menjadi ya pendirian paham liberal, ya. Selanjutnya, ya, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa kaidah-kaidah hukum baru merupakan hukum ekonomi. Untuk sebagian besarnya tidak lagi berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun hukum publik yang konvensional. Hubungan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan antar negara. Baik di tingkat global, ya, seperti General Agreement on Tariff and Trade, yaitu GATT, dan World Trade Organization, yaitu WTO, maupun pada tingkat regional seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA, Asia and Pacific Economic Cooperation, yaitu APEC, dan China and Asian Free Trade Area atau CAFTA, ya. Dengan terbentuknya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional yang merupakan penerus dari GATT, diharapkan mampu menjadi wadah dan pengayom guna tercapainya suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas, dan transparan, terutama dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan antar bangsa secara adil. Ya, kita lanjutkan ke materi dasar pengaturan perdagangan internasional.
Oke. Untuk mengantisipasi kemajuan dalam bidang ekonomi dan semakin majunya lalu lintas perdagangan nasional maupun internasional, ya, seperti investasi, pasar modal, antitrust, dan sebagainya, diperlukan instrumen hukum yang dapat menyelesaikan masalah ekonomi atau bisnis yang belum diatur di KUH Perdata dan KUH Dagang. Ya, Roscoe ya ada mengenalkan ya istilah the law of social engineering, yaitu hukum sebagai alat kontrol sosial, ya, sebagai konsep hukum, ya, sebagai sarana pembaruan masyarakat, ya. Jadi di sini ya Roscoe ya menjelaskan ada konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, ya, dikenal dengan istilah the law of social engineering. Oke, untuk peraturan perundang-undangan terkait dengan perdagangan internasional di Indonesia, ya, ada banyak ya undang-undang dan peraturan yang lain, ya, yang saya sebutkan di sini diantaranya, ya, kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yaitu kepabeanan, ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, ya, yang perubahan undang-undang dari nomor 10 tadi, ya. Lalu ada PP nomor 34 tahun 1996 tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, ya. Lalu ya ada keputusan menteri dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, ya, terkait dengan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia, ya. Lalu ada ya keputusan Menteri ya, Perindustrian dan Perdagangan, ya, kaitannya dengan organisasi dan cara kerja tim organisasi anti dumping dan lain sebagainya, ya. Oke, kita lanjutkan ya istilah perdagangan internasional, ya, international trade, ya, atau disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa, ya, di benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan Afrika, ya. Di sini diutarakan, ya, diantaranya oleh Sumantoro, ya, yaitu the exchange of goods and services between nations, dan selanjutnya as used. It generally refers to the total goods and service exchange among all nations, ya, yang intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara atau bangsa, ya. Itu menurut Sumantoro. Istilah perdagangan internasional sebenarnya adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, dan modal antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Ya. Sini juga ada beberapa ya pendapat ya dari Sahmitov ya dan M. Rafiqul Islam kaitannya dengan ya perdagangan internasional. Ya. Di Sahmitov ini ya pertama aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat komersial yaitu hukum privat ya. Dan hukum perdagangan internasional bukan termasuk hukum internasional publik dalam GATT, ya. Sedangkan menurut Rafiqul Islam, ya, di sini lebih ke bahwa hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Ya, lalu ada Michael Sanson, ya, membagi hukum perdagangan internasional ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik
dan hukum perdagangan internasional privat. Ya. Sedangkan Hercules Boysen, ya, di sini ada unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional, ya, menyebutkan ada 3. Yang pertama, cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua, hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, hukum perdagangan internasional terdiri, ya, dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Ya, jadi dapat disimpulkan, ya, dari beberapa pendapat tadi bahwa hukum perdagangan internasional yaitu kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan perdagangan atau perniagaan antar suatu negara dengan negara lain yang berkaitan dengan perpindahan barang, jasa, tenaga kerja, modal, dan merek dagang. Ya. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Ya. Hukum publik internasional dan hukum privat internasional. Ya. Yang pertama, ya, kaitannya dengan jual beli internasional. Lalu ada surat-surat berharga, ya. Lalu nomor 3, hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional. Yang keempat, asuransi. Kelima, pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, dan perairan pedalaman. Ya. Yang keenam, hak milik industri. Dan ketujuh, terkait dengan arbitrase komersial. Ya. Oke. Untuk materi, ya, hukum perdagangan internasional, ya, saya kira untuk hari ini cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.